yang pernah mengajar dan mendidik kita. Itu harus kalian selalu ingat. Lalu kepada kedua orang tua kita masing-masing. Jadi saya bisa menilai dari penampilan pertama sampai penampilan paling terakhir, ya, kebanyakan kekurangannya anak-anakku karena tidak fokus, ya, dan kemungkinan besar kalian lupa mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Andre Gurutta Kiai Haji Abdul Rahman Hamdan. Ya, makanya berbagai macam ekspresi ketika naik ceramah. Ya. Saya bisa memahami anak-anakku semua. Kalian grogi, kalian gugup, ya, karena baru tampil. Tapi sekiranya kamu kirimkan Al-Fatihah buat baginda Rasulullah kepada Andre Gurutta dan tidak pernah lupa membaca doanya Nabi Musa alaihissalam. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum kamu disebut namamu, kamu fokus dulu. Ya, kamu rileks, tarik napasmu panjang-panjang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian tadi sebelum doa Rabbi syrah li itu kamu sudah kirimkan Al-Fatihah buat Rasulullah, kepada Andre Gurutta, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Itu sudah selesai semua, ya. Baru kamu baca Rabbi syrah. Insyaallah tidak gugup. Insyaallah penampilanmu lancar, ya. Ya. Jadi tidak perlu dengan ekspresi yang berlebihan ketika kita mau ceramah. Jadi ketika kita mau ceramah itu mulai dari awal sampai akhir kitalah yang menjadi bahan perhatian oleh seluruh masyarakat yang hadir, oleh seluruh jamaah yang hadir. Oleh karenanya jangan pernah melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan, ya, wibawahmu di hadapan para jamaah. Ya, tadi baru disebut namanya. Apa itu? Jadi mulai dari awal memang orang sudah menilai, ya. Jadi kalau grogi kamu tarik nafas, baru baca Rabbi syrah li sadri, kemudian jalan, insyaallah akan berkurang groginya, ya. Jadi saya akan memberikan penilaian karena disuruh menilai satu-satu, mulai dari pertama sampai akhir. Mungkin bagusnya nanti ke depannya setiap kali ada yang tampil langsung dikomentari setelah ceramah. Jadi misalkan tampil, setelah tampil langsung dikasih pencerahan bahwa kelebihannya di sini, kekuranganmu di sini, ya. Supaya bisa langsung, ya, tahu apa kekurangannya. Tadi yang pertama tampil adalah Ustadz Jumaidil, ya. Judul ceramahnya pentingnya menuntut ilmu, ya. 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 Dari segi penilaian mentalnya sudah bagus, ya, artinya sudah kelihatan bahwa Jumaidil ini sudah biasa tampil ceramah. Ya, sudah biasa tampil ceramah di luar. Kemudian dari segi retorikanya sudah bagus, ya. Di retorika itu sebenarnya itulah yang membuat orang itu mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu retorika, itu gaya bahasa, ya.
termasuk intonasi nada suara kita itu sangat menentukan. Ya. Jadi jangan tinggi terus, jangan juga rendah terus, jangan juga terlalu kaku. Bagaimana itu terlalu kaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Pilih Kasih. Dialah Allah Maha Penyayang, Tapan dan Sayang. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Semuanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu terlalu kaku. Ya. Jadi jangan ceramah seakan-akan kamu mau berak. Itu kalau kamu begitu ceramah itu kayak mau berak, terburu-buru. Jadi jangan ceramah seakan-akan kamu ya diburu sesuatu. Pokoknya ceramah itu ingin menyampaikan dakwah, ingin menasehati orang, ingin menasehati jamaah. Jadi tidak boleh terlalu kaku. Kenapa ini lisan? Hah? Capek? Udah mau berhenti? Jadi saya bicara di sini sampai jam 12. Jadi satu orang itu 30 menit saya komentari. Ini ada 16 orang. Kali sudah itu 30 kali 16 berapa menit? Nah, kemudian yang paling penting Jumaidil ya, hadis yang dibacakan ya, atau ayat yang dibacakan ya harus betul-betul sesuai dengan makharijul huruf, jangan sampai salah-salah dalam penyebutannya. Contoh tadi yang dibacakan thalabul ilmi. Jadi di situ bukan thalabul ilmi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimah. Di situ thalabul bukan thalabul. Ya. Kemudian tadi ada sedikit kelupaan. Jadi kalau lupa, itulah sebenarnya kekurangannya kalau kita terlalu fokus pada teks, ya teks hafalan kita. Karena kalau lupa langsung blank, langsung tidak ada yang bisa kita ucapkan. Ya, makanya kalau kamu tahu bahwa ada hal yang sering kelupaan, itu tidak apa-apa kamu tulis di kertas-kertas kecil. Jadi kamu taruh di depan. Apalagi kalau mimbar kayak gini kan tidak kelihatan bahwa kamu akan lihat konsep. Tidak masalah. Ustadz-ustadz yang besar pun ya itu menggunakan konsep-konsep kecil ketika ceramah. Nah, itu yang pertama. Kemudian tampilan yang kedua, Putri Lija ya. Sebenarnya dari segi mental Putri Lija bagus ya. Dari segi mentalnya bagus. Padahal baru pertama saya lihat tampil. Cuman penguasaan materinya, kalau sekiranya penguasaan materimu bagus, maka insyaallah bagus juga penampilannya ya. Jadi yang paling penting sebenarnya dari hal yang penting adalah penguasaan materimu. Biar kamu gugup tapi materimu lancar, insya Allah itu akan membantu mengurangi gugupmu. Tapi biar kamu berani tapi konsepmu tidak kamu hafal, materimu tidak kamu kuasai, maka pasti muncul grogi, pasti gugup. Biar ustadz kondang sekondang apapun itu, kalau tidak siap materinya pasti gugup. Pasti gugup. Siapapun itu, termasuk saya.
Kalau tiba-tiba di dada naik ceramah, baru yang kita mau ceramai adalah ada gurutta, ada gubernur, ada bupati, wali kota, tiba-tiba disuruh saja naik ceramah tanpa ada persiapan, grogi juga. Ya. Jadi yang paling penting sebenarnya penguasaan materi. Jadi jauh sebelum kamu tampil, kamu sudah harus pastikan bahwa kamu harus lancar materimu. Jadi ini ditunjuk sejak kapan ini ditunjuk? Hah? Atau di dada juga? Enggak kan? Itu sudah ditunjuk memang bahwa ini yang tampil, ini yang tampil. Karena sudah ditunjuk memang, maka pastikan bahwa materimu lancar. Ya. Kemudian Febri juga sama, kurang penguasaan materi. Kemudian kurang pede. Pokoknya kalau kamu tampil di sini, anggap untuk meyakinkan dirimu, anggaplah kamulah yang paling pandai, bukan sombong. Ya, ini untuk memotivasi dirimu bahwa kamu layak menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi anggaplah bahwa orang yang ada di depanmu itu sama dengan kamu, bahkan kamu lebih dari dia. Tapi bukan memunculkan perasaan sombong dalam diri. Ya. Makanya ada doanya itu sebelum kita ceramah, sebelum kita bicara, ada doanya supaya orang itu melihat kita. Pertama kita naik di sini, orang sudah melihat kita, wih, orang berwibawa ini, orang terhormat ini. Ini orang yang punya ilmu ini. Orang melihat kita besar dan merasa bahwa dirinya kecil. Ya, jadi nanti kita sukses ceramah itu mau didengar oleh orang ketika kita mampu menjadikan jamaah kita itu merasa dia lebih kecil daripada orang yang ceramah. Maka baru dia mau mendengarkan ceramah kita. Tapi kalau dia merasa pintar dari kita, jangan harap dia mau dengar ceramah kita. Oleh karenanya ada doanya supaya jamaah itu merasa bodoh dibandingkan orang yang lagi ceramah. Ya. Ya, jadi ada doanya. Ini doa saya ini, doa ini diajarkan oleh Gurutta. Sejak saya pertama kali masuk Mangkoso, saya sudah gunakan doa ini. Pertama kali tampil di mimbar, saya sudah mulai menggunakan doa ini. Sampai saat ini selalu saya pakai. Apa doanya? Allahumma ja'alni fi uyunihim kabira waj'alhum fi anayya sigara. Ya Allah, jadikanlah aku di pandangan para jamaah. Makanya itu kalau orang ceramah, dilihat-lihat orang begini dulu. Dalam hati dibaca doa itu. Jadi sebelum kita beri salam itu kita pandang dulu jamaah. Baru kita baca Allahumma ja'alni fi uyunihim kabira waj'alhum fi ainayya sigara. Ya Allah, jadikanlah aku ini besar di pandangan mereka dan jadikanlah mereka kecil di pandanganku. Sehingga kita ceramah melihat orang yang ada di bawah kita itu bagaikan santri. Ya. Jadi itu doanya, Allahumma ja'alni fi uyunihim kabira waj'alhum fi ainayya sigara. Ya. Sudah hafal? Allahumma ja'alni, tulis atau ikut Allahumma ja'alni fi uyunihim kabira waj'alhum fi ainayya sigara. Allahumma ja'alni fi uyunihim kabira waj'alhum fi ainayya sigara. Ya Allah, jadikanlah aku
besar di mata mereka, dan jadikanlah mereka kecil di mataku. Nah, itu doanya. Itu kalau kamu amalkan itu, insya Allah tidak akan grogi. Mungkin awalnya grogi, tapi pas kamu baca itu orang langsung. Dan banyak orang yang tanya-tanya, kalau saya ceramah, habis ceramah tanya-tanya, Ustaz, apa kita baca sampai orang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, sampai orang mau fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Padahal mungkin ceramah kita biasa didengar, tapi karena doa tadi Allah menjadikan kita besar di mata mereka. Jadi seakan-akan mereka bukan melihat Ustadz Abi, yang mereka lihat adalah Andre Gurutta Ambodalle. Kenapa? Kita sudah permisi sama Rasulullah, kita sudah pamit kepada Alena Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambodalle. Lalu kemudian kita baca doa tadi, Allahumma ja'alni fi uyunihim kabira waj'alhum fi ainayya sigara. Ya Allah, jadikanlah aku besar di mata mereka sebagaimana besarnya Rasulullah, sebagaimana besarnya Andre Gurutta Ambodalle. Itu insyaallah. Nah, ini ilmu ini tidak akan kamu dapatkan di Google, tidak akan kamu dapatkan di YouTube. Jadi bagian tidur tidak tahu ilmu ini ya. Nah, inilah rahasianya murid-murid Andre Gurutta. Kenapa hampir seluruh alumni Mangkoso itu hebat ceramah. Ini yang dia pakai. Sudah paham? Gitu tadi. Febri kurang penguasaan materi, kurang pede. Asmulia itu terkesan menghafal dan terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan. Jadi kurangi gerakan-gerakan tambahan yang mampu menjadikan orang itu tidak lagi fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi orang itu kalau kita ceramah, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut dia perhatikan. Bahkan kamu begini-begini saja, itu dia perhatikan. Kau di atas mimbar terus begini-begini terus, itu orang perhatikan itu. Meskipun tidak goyang kepalamu, tapi kakimu begini terus di belakang begini, orang lihat. Dan dia tidak akan perhatikan ceramahmu. Jadi jangan melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar dari apa yang kamu sampaikan. Jadi gerakan itu harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Tidak boleh itu gerakan tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Misalkan rukun iman itu ada 6. Kira-kira orang mau dengar kalau kamu bilang begini, rukun iman ada 6. Bilang orang belen-belen joran di atas ini. Itu saja orang perhatikan, apalagi kalau ada gerakan tambah. Apa? Apalagi ketawa, belum naik kamu sudah ketawa. Oh, orang sudah ilfil duluan. Orang sudah ilfil duluan, pasti tidak akan sukses ceramahmu, kecuali memang kamu pelawak, ya. Kecuali memang kamu dikenal sebagai dai yang humoris. Jadi gerakan itu ketika kita dipanggil namanya cukup begini saja. Balik sedikit, berdiri, kemudian balik sedikit ke jamaah, senyum. Tidak usah. Kalau kamu keluarkan gerakan seperti itu, kau sudah kalah duluan. Jamaah sudah bilang, Allah, embel-embel gini, Allah, anu gini, tai kuku gini. Pasti orang begitu. Jadi perlihatkan wibawahmu ketika mau naik ceramah.
Selanjutnya Iqra. Iqra juga ada sedikit penguasaan materinya, tapi dari segi penyampaian sudah bagus, tinggal intonasi ya yang ditingkatkan. Kemudian Naila. Naila kalau naik ke mimbar jangan terburu-buru. Kayak ada yang buru, sampai saya juga hampir ditabrak. Ya. Kenapa, Bu? Ya raja daripada di situ kencing. Ya. Jadi tapi saya paham bahwa kalian grogi. Siapapun ketika di awal itu pasti grogi. Ya. Jadi saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ketika gugup di sini, karena saya pun pernah merasakan itu. Pasti yang kamu rasakan itu sepertinya kakimu tidak berpijak di bawah. Kan? Kayak kakimu tidak sampai ke tanah kan? Makanya begini-begini sama kaki. Ya. Saya juga pernah merasakan itu. Ya. Jadi tinggal pembiasaan saja. Jangan justru karena grogi kamu menjadikan itu sebagai trauma sehingga tidak mau lagi latihan. Justru penampilan pertama ini ya modal besar karena kamu sudah bisa tampil berdiri di mimbar. Itu sudah modal itu. Ya. Intinya tinggal materimu kamu perlancar. Kalau materi sudah lancar, kemudian sering-sering latihan di depan cermin, insya Allah kamu bisa. Ya. Kalau tiap hari kamu latihan di cermin, biar aja orang bilang kamu gila. Gila gitu, gila gitu. Biar aja. Yang penting kamu latihan. Kemudian Salim, ya. Dari segi materi sudah bagus, cuma dari segi penyampaian. Jadi jangan ceramah itu terkesan kita menghafal konsep, sehingga orang itu kalau kamu menghafal orang tidak akan dengar. Yang ditunggu oleh jamaah itu kapan selesai ini? Kalau kamu menghafal. Tapi berbicaralah seakan-akan kalian berdialog sama jamaah. Seakan-akan kamu berbicara sama jamaah. Pasti jamaah fokus. Ya. Tapi kalau kamu sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan hafalanmu, sibuk dengan ya gaya tubuhmu, maka orang tidak akan fokus dengan ceramahmu. Kemudian siapa lagi tadi itu? Aisyah. Aisyah terlalu over. Aisyah harus kurangi itu ketika mau tampil. Pokoknya biasa-biasa saja. Kurangi itu sampai kita apa? Memang grogi tapi jangan diperlihatkan ke jamaah. Apalagi kalau jamaah luar, mumpun ini kita masih santri-santri, tapi kalau sudah keluar di masyarakat jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kelihatan sampai ketawa di mimbar ya, assalam, sampai gemetaran suaranya karena tertawa. Nah itu tidak akan menghadirkan simpati pada jamaah. Malah itu akan kita dicerita buruk oleh jamaah. Sebenarnya Aisyah ini bagus ceramahnya, retorikanya bagus, ya, bahasa tubuhnya bagus, ya. Cuman itu tadi, jangan melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan isi ceramah kita. Kemudian tadi memang ya penguasaan materinya tidak ada, ya. Kayaknya baru tadi menghafal itu, kayaknya tidak ada persiapan, ya. Jadi Andre Gurutta Sanusi Baco pernah menyampaikan, Andre Gurutta almarhum Sanusi Baco pernah mengatakan begini: seorang dai yang kekurangan bahan, yang tidak menguasai materi, ya, itu lebih berbahaya
dibandingkan pasien yang kekurangan cairan di rumah sakit. Ya, coba cairan orang kalau mau habis cairannya itu sibuk itu, panggil cepat suster, panggil semua dokter, ganti cairannya. Kata guru ta, penceramah dai yang kekurangan bahan ketika mau ceramah itu lebih berbahaya ya daripada pasien yang kekurangan cairan atau kekurangan darah. Lebih berbahaya dari pasien yang sudah sekarat. Ya, itu katanya Al-Mukarram Mandagurta ya Haji Sanusi Baca almarhum. Kita kirimkan Al-Fatihah buat Guru kita Sanusi Baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ini ya grogi tapi sudah lumayan karena bisa tampil, ya. Jadi Abdurrahman ini kakaknya Adnan. Memang baru pertama tampil. Ya. Baru pertama kali tampil. Ya. Tapi alhamdulillah sudah berani tampil di depan umum. Ya. Tinggal ya perbaiki hafalannya, ya perlancar saja hafalannya. Kemudian rajin-rajin latihan. Di asrama latihan. Temanmu lagi tidur, kamu berdiri di depannya, kemudian ceramah. Assalamualaikum, lagi tidur dia. Ya jadikan itu bahan latihan. Jadi kamu tunjuk-tunjuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia lebih mulia daripada binatang. Kalau tidak percaya, maka tangkaplah seekor monyet, lalu bercerminlah sama monyet. Kamu bilang begini. Tapi dia lagi tidur. Jangan lagi bangun kamu tunjuk-tunjuk jadi monyet. Berkelahi kamu itu. Jadi banyak kondisi yang bisa kita jadikan tempat latihan. Ya. Kamu lagi di WC ceramah, yang penting tidak ada kata-kata Allah di dalam. Ya. Kamu lagi di kebun ceramah itu semua pohon-pohon itu. Sehingga kamu terbiasa nanti ketika datang di masjid ceramah, kamu anggap semua jamaah seperti pohon-pohon. Ya. Pasti kamu tidak grogi. Karena perasaan kamu yang kamu ceramai adalah pohon-pohon. Ya. Kemudian Dina ya grogi, materi kurang penguasaan. Kemudian Akbar juga kurang penguasaan, ditambah mental juga ya wajar karena memang baru pertama tampil. Ya. Tapi kalian harus berani sebenarnya. Kalian harus melawan rasa takut yang muncul dalam diri. Ya. Jangan kamu mau dikalah oleh rasa takut. Lawan itu. Karena kalau kamu tidak lawan, maka kamu akan begitu terus. Sebagaimana saya dulu itu bisa dibilang grogi stadium akhir. Andaikan itu penyakit sudah tidak ada obatnya. Kenapa? Karena biar di depan kamera, misalkan orang foto keluarga, saya dipanggil untuk foto, saya sembunyi. Takut lihat foto saya, takut lihat kamera. Sampai foto-foto foto raport TK saya itu menangis. Yang distorkan ke SD itu menangis karena saya sembunyi di lemari.
karena mau difoto. Pas didapat dalam keadaan menangis, tidak mau difoto. Daripada tidak ada foto, tetap difoto. Makanya yang di story itu menangis, ekspresi menangis, tapi tetap ganteng. Makanya ibunya Hanan jatuh cinta. Kemudian Akbar, Mutiara. Mutiara juga penguasaan materi, ya. Bahasa tubuh kurang, jadi terlalu kaku, ya. Jadi kamu santai saja, jadi rileks. Orang ceramah itu rileks, supaya kamu bisa berdialog dengan jemaah, ya. Kalau kamu kaku, kamu tidak bisa dialog sama jemaah, ya. Kalau kamu sudah bisa begini, cara bicaramu santai, seakan-akan kamu baru begini, seakan-akan sudah tersampaikan bahasa tubuhmu ke jamaah, ya. Tapi kalau kamu begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin, sedikit orang ketawa lupa, menangis sudah. Kemudian alif, ya. Alif juga sebenarnya bagus dari segi retorikanya, sudah bagus alif. Cuma memang materinya yang masih perlu dipermantap dan pembiasaan latihan, ya. Ini masih ada, ini harus dibahas satu-satu. Ini masih ada 10 orang ini. Hah? Biar aja. Kemudian Sanira. Sanira juga terlalu over, ya. Ketika sejak mau tampil terlalu banyak gerakan-gerakan. Jadi tertawa sebelum ceramah itu paling, kalau bilang itu dosa besar bagi para mubalik itu, ya. Dosa besar kalau seorang mubalik penceramah baru di saat kamu tertawa sudah hilang karismamu, hilang wibawamu. Biar kamu menggebu-gebu ceramah, tidak ada orang mendengar ceramahmu, ya. Kecuali memang seperti Ustaz Maulana yang memang sudah terkenal pelawak, ya. Apapun yang dia lakukan pasti orang tertawa. Tapi kalau kita yang baru tampil terus seperti itu, sudah hilang kepercayaan masyarakat. Selanjutnya bintang, ya. Bintang sebenarnya dari segi penguasaan materi bagus, ya. Dari segi penyampaian bagus, tinggal intonasinya, intonasi suara itu harus kita tahu kapan dia rendah, kapan dia naik, rendah, naik, sedang. Itu harus kita ketahui. Tidak boleh naik terus, tidak boleh terlalu kaku. Kalau tadi bintang itu terlalu kaku pembawaannya, ya. Bicaranya itu lurus-lurus, ya. Kenapa kira-kira musik itu orang suka dengar musik? Kenapa? Kenapa orang suka dengar musik? Karena ada nadanya, ada naik turun, ada seperti itu, ada tangga nadanya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, kenapa seperti itu? Ada tangga nada. Coba kalau do terus do 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 do, kira-kira enak didengar? Tidak enak. Tapi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, pasti enak. Karena ada begitu juga kalau ceramah. Ada ayunan nada. Kadang naik, kita tahu kapan kita menggebu-gebu.
kapan rendah, kapan sedang. Kita tahu kapan kita keluarkan jurus humoris. Kita tahu kapan kita buat jamaah itu menangis. Kita tahu kapan kita buat jamaah itu terpaku. Nah, dan kita tahu kapan kita buat jamaah itu merinding dengan suara kita. Nah, itu kalau kamu sudah bisa memainkan nada ceramah itu sudah hebat. Ya. Makanya Presiden Soekarno, presiden pertama itu dikenal sebagai singa podium. Itu bukan cuma di Indonesia, itu di dunia dikenal sebagai singa podium karena retorika ceramahnya itu. Itu kalau beliau ceramah pidato itu mau runtuh meja itu karena semangatnya itu menyampaikan ceramah. Kemudian yang terakhir Arshifa Salsabila. Siapa kan namanya? Sipa Raudatul Jannah. Kalau Sipa dari segi penguasaan materi sudah bagus, mentalnya bagus, ya, bahasa tubuhnya yang kurang. Karena begini terus. Ya, tapi saya paham karena banyak laki-laki. Tapi kalau kita di masyarakat umum itu santai saja. Tidak usah kamu tunjukkan bahwa kamu malu sama laki-laki. Tidak usah. Anggap lelaki itu semua buaya. Anggap dia seperti buaya sehingga kamu tidak terlalu perhatikan dia. Santai saja. Saya pahami kalau kamu di sini, ya. Jadi dari retorikanya bagus, ya, tinggal itu tadi gaya bahasanya, bahasa tubuhnya. Sehingga saya akan tunjuk siapa pemenangnya. Cuma satu yang saya tunjuk, baik dari putra maupun putrinya. Ini sepanjang penilaian saya dari penampilan anak-anakku semua. Bukan berarti yang lain jelek. Kalian semua sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus, ya. Sehingga kalian yang merasa belum terbaik itu menjadi pacuan buat kalian untuk terus latihan, ya. Jangan pernah patah semangat. Kalian harus semangat terus, ya. Untuk putranya, ya, yang juara adalah Ustadz Jumaidin. Mental 80%, retorikanya 90, ya, meskipun ada sedikit yang dilupa tadi. Tapi dari segi bahasa tubuhnya bagus, ya. Kemudian untuk putrinya, yang terbaik malam ini adalah Syifa Raudatul Jannah, ya. Jadi yang lain jangan berkecil hati, tetap semangat, ya. Semangat terus belajarnya, ya. Insyaallah kalian nantinya akan menjadi, ya, pejuang-pejuang agama Allah dalam menyampaikan kebenaran, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Yang lain yang belum tampil, sejak sekarang dipermantap bahannya, dipermantap materinya, ya. Jadi jangan bilang, aduh saya nanti tidak mau jadi penceramah Ustaz. Meskipun kamu bukan penceramah nantinya, tapi setidaknya kamu sudah punya dasar bisa ceramah, ya. Kamu lebih hebat kalau kamu jadi presiden tapi jago ceramah, gubernur tapi jago ceramah, jadi dokter tapi jago ceramah, ya. Bahkan mungkin jadi petani tapi jago ceramah. Nah, itu lebih hebat, ya. Mungkin itu saja.
Saya akhiri. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.